Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amal ibadah, ketaatan demi ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagai pengingat bagi kita, biasanya di pertengahan bulan Ramadan banyak di antara kaum muslimin yang merasakan lemah semangat dalam beribadah kepada Allah. Di awal-awal mereka sangat bersemangat untuk melakukan amal ketaatan, namun seiring berjalannya waktu semangat itu mulai luntur. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga semangat ini, jangan sampai kemudian keberadaan bulan Ramadan ini menjadi tersia-siakan. Satu hal yang mungkin perlu menjadi bahan koreksi kita, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita menjadi malas dalam beribadah? Kenapa kita menjadi lemah dalam semangat kita untuk beribadah kepada Allah? Ini tidak lain dan tidak bukan karena hati kita yang dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kita lemah. Padahal kita sudah tahu Ramadan bulan yang dipenuhi dengan kebaikan, Ramadan bulan yang dipenuhi dengan ampunan dan rahmat Allah. Tapi kenapa kemudian kita tidak bersemangat atau hilang semangat kita? Karena itu tadi, pergerakan kita itu diatur oleh hati. Kalau hati seorang hamba itu bersih dari dosa dan kemaksiatan, maka dia akan bersemangat dalam beribadah. Tapi kalau sudah mulai dititikkan noda hitam dosa-dosa di hatinya, maka inilah yang menyebabkan hatinya tadi tidak mendorong dia untuk melakukan ketaatan. Nabi SAW mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, hati manusia. Maka banyak-banyaklah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya sejauh mungkin untuk menghindar dari kemaksiatan. Karena ini akan menyebabkan hati kita tertutupi, makanya berat bagi kita untuk melakukan amal ketaatan di bulan yang mulia ini. Baik, ini sedikit pengingat bagi kita. InsyaAllah kajian kita di sore hari ini akan membahas suatu tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan mentakdirkan kita untuk senantiasa diuji, mendapatkan kesusahan, kesulitan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan bahwa hidup kita tidak senantiasa mendapatkan kegembiraan. Tapi ada masa-masanya di mana kita mengalami kesusahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan mereka susah payah. Kata para ulama ahli tafsir, artinya apa? Sudah menjadi sunnatullah.
Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya ujian. Ini adalah suatu hal yang lumrah. Tidak pada setiap waktu kita merasakan senang, bahagia terus. Tapi akan ada ya masanya di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dan sesungguhnya musibah itu barakallahu fikum merupakan ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang beriman, maka konsekuensi dari klaim tersebut kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak keimanan kita? Apa hanya ucapan lisan saja kami beriman? Ya. Tapi sebenarnya kita tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian demi ujian untuk mengetes kita, melihat ya bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam keimanan kita. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftadun." Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, tapi kemudian mereka tidak diberi ujian. Ya, mengira bahwa saya, ya dia mengatakan mengklaim bahwa saya adalah orang yang beriman, kemudian selesai. Tidak. Tapi pasti akan ada ujian keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Dan sungguh kami telah memberikan orang-orang kepada orang-orang, yang memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, dengannya Allah menunjukkan siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanannya. Maka kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kemudian tidak diberi diberi ujian, itu adalah suatu hal yang lumrah. Justru kalau tidak diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini dia yang menjadi pertanyaan besar. Misalnya kita melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, tapi hidupnya senang sekali. Ya, hidupnya bergelimang dosa. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka dianugerahi nikmat yang sangat luar biasa. Ya, maka ini bisa jadi istidraj. Apa itu istidraj? Pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala agar semakin banyak dosa yang dia lakukan. Ya, istidraj itu kan kita sering mendengar ya, oh ini istidraj. Apa itu istidraj? Orang itu dibiarkan untuk melakukan kemaksiatan sampai kemudian dia tinggi, kemudian apa? Dijatuhkan. Itu namanya istidraj, dibuat terlena dengan dosa-dosanya. Maka hati-hati ya, kalau kita banyak berbuat maksiat tapi hidup kita lempeng-lempeng saja, ini harusnya muncul pertanyaan besar. Jangan-jangan saya sedang diistidraj. Ya, kok berbuat maksiat tapi kok nggak ada hukuman? Walaupun sebenarnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hukuman itu ya bisa dalam bentuk, bukan hanya dalam bentuk adab dalam artian hukuman. Antum tahu ada majalah namanya majalah Al-Hidayah yang sering menunjukkan adab-adab itu ya. Karena tidak bayar hutang maka mayatnya tidak diterima bumi misalnya. Jadi ya, atau karena makan riba ya kemudian kubur aja terbongkar dan lain sebagainya. Sebenarnya hukuman dari Allah bukan hanya seperti itu ya. Ketika seorang hamba dia terhalangi dari kebaikan, terhalangi dari amalan soleh, itu sebenarnya sudah hukuman. Ketika adzan berkumandang, dia tidak terpanggil sama sekali untuk memenuhi panggilan Allah, itu sebenarnya hukuman. Itu sebenarnya hukuman atas kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya jangan kira bahwa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk azab seperti itu, tidak. Tapi terhalangnya orang dari melakukan kebaikan itu sebenarnya hukuman. Ya, dia terlena dengan kemaksiatannya, itu sebenarnya hukuman juga. Oleh karena itu, ya, kalau kita beriman dengan sebenar-benarnya, pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan keimanan kita adalah keimanan yang benar. Kita dapati dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditimpa banyak sekali ujian. Ya, beliau dicerca oleh kaumnya. Dahulu beliau
Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Kedudukannya sangat terhormat di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Tapi begitu beliau mendakwahkan tauhid kepada manusia, mengajak manusia untuk berislam, mulailah kedudukan beliau ya direndahkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan itu satu cobaan ya, antum punya status di tengah masyarakat kemudian berubah menjadi perendahan. Ya, beliau dikatakan sebagai al-majnun, sebagai orang yang gila, sebagai penyair, ya, sebagai dukun, sebagai tukang sihir. Banyak sekali celaan-celaan yang disematkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka suatu hal yang lumrah ketika seorang yang mengaku beriman untuk mendapatkan ujian. Demikian juga para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka juga mendapatkan perlakuan yang serupa, bahkan lebih parah lagi. Kalau antum membaca sirahnya para sahabat, kita dapati di antara mereka ada yang kemudian dibaringkan di atas padang pasir yang demikian panas, kemudian ditaruh di dadanya batu yang sangat besar. Ini terjadi pada sahabat Bilal bin Rabah, karena beliau hanya seorang budak yang berasal dari Ethiopia, tidak berharga sama sekali di mata orang-orang Quraisy. Diuji sedemikian rupa. Namun apakah ini kemudian menggentarkan keimanannya? Tidak, keimanannya semakin kuat. Ketika dipaksa untuk mengatakan kalimat kesyirikan, dia mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dan mereka, para sahabat terpaksa kemudian untuk apa? Meninggalkan kampung halaman mereka, berhijrah ke negeri yang asing, ke Madinah. Mereka harus meninggalkan Makkah yang sudah bertahun-tahun mereka hidup di sana. Ya, mereka keluarganya hidup di sana, tapi harus tinggal di tempat yang asing. Ini di kota Madinah, tempat yang baru untuk mempertahankan keimanan mereka. Demikian juga mereka harus kehilangan, di antara mereka ada yang harus kehilangan anggota keluarganya. Ya, Nabi SAW, semua orang-orang yang beliau cintai itu meninggal dunia sebelum diri beliau meninggal. Putri-putri beliau, pertama istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah membantu beliau, yang telah membackup dakwah beliau, meninggal dunia bahkan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Putri-putri beliau meninggal dunia, ya, mulai dari Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, ya, kemudian Zainab, semuanya meninggal sebelum beliau. Cuma Fatimah radhiyallahu taala anha yang bertahan hidup, ya, sampai kemudian setengah tahun pasca wafatnya Nabi baru Fatimah menyusul. Demikian juga beliau, ya, mendapatkan seorang putra laki-laki yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Tapi Maria Al-Qibtiyah, kemudian Ibrahim ini juga meninggal ketika masih kecil. Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai, ya. Sehingga bukan kalau kita berkaca ketika ada musibah yang menimpa kita, ingat, bukan hanya kita yang ditimpa musibah. Makanya penting sekali bagi kita untuk membandingkan musibah yang kita dapatkan dengan musibah yang didapatkan oleh generasi awal Islam. Musibah yang kita dapatkan tidak ada apa-apanya sama sekali, ya. Ada orang yang ditimpa sakit. Coba lihat bagaimana sejarahnya Nabi Ayub alaihissalam, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, tapi beliau bersabar. Ya. Makanya bacaan kita itu harusnya, yang kita baca itu bagaimana sejarah para nabi, sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat. Ini yang akan menguatkan keimanan kita. Segala problematika yang kita hadapi di masa sekarang ini sudah berlaku pada diri mereka. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Baik. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita ketika melihat suatu musibah, kita melihat dengan kacamata yang positif. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada kita, ini Allah sebenarnya sedang membuka peluang amalan yang sangat besar bagi kita, yaitu apa? Sabar. Orang kalau tidak ditimpa musibah, mungkin dia tidak bersabar. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk bersabar. Namun ketika dia ditimpa sebuah musibah, inilah kesempatan dia untuk bersabar. Dan sabar itu pahalanya tidak terhingga, ya. Apabila seseorang itu bersabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada dia, maka banyak sekali keutamaan yang akan dia dapatkan. Di antaranya apa? Ketika seseorang itu bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan derajat dia nanti. Di mana derajat yang tinggi ini tidak bisa diraih dengan banyak beribadah.
Jadi sabar dalam menghadapi musibah ini bisa mengalahkan sekian banyak amal ibadah, sekian banyak amal ketaatan. Luar biasa kan? Cukup dengan bersabar. Nah, apa sabar itu? Sabar itu artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah ketika mendapatkan musibah. Jadi dia tidak menggerutu, kemudian tidak mencela takdir, dia tahan dirinya. Dia tahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah ketika datangnya musibah. Makanya disebutkan oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan 4 tingkatan orang ketika menghadapi musibah. Nah, silakan bagi kita untuk berkaca, kita di tingkatan yang mana? Tingkatan yang pertama, ashabus sukht. Orang-orang yang murka dengan datangnya musibah. Marah dia. Dan kemarahannya itu diekspresikan. Ya, seperti kayak orang-orang di sinetron. Kenapa harus saya? Lebay. Atau ada yang dulu ketika terjadi musibah, ada yang nantang Allah. Ketika kehilangan anggota keluarganya, nantang. Mana kamu? Kenapa? Semua keluarga saya kamu takdirkan mati. A'udzubillah. Maka haram hukumnya kita tergolong golongan yang pertama ini, ashabus sukht, gak boleh. Tingkatan yang paling rendah yang diperbolehkan bagi kita adalah sabar. Oh, ternyata sabar itu baru berada di level yang paling rendah. Hadirin rahimakumullah. Ya, paling tidak kita harus berada pada level sabar. Bagaimana level sabar dalam menghadapi musibah? Kita merasa berat. Satu hal yang manusiawi, berat ketika mendapatkan musibah. Tapi tidak kemudian kita ekspresikan, ya kita tahan. Ya, menangis boleh, tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Seperti apa? Ya, mencela takdir, meratap, ya merobek-robek baju, memukul-mukul tubuhnya, ya. Seperti sebagian orang ketika ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai, teriak-teriak, "Baba, baba," beratap. Ini nggak boleh. Ini termasuk ashabus sukht, golongan yang pertama. Kita sebagai orang yang beriman paling tidak berada di level yang kedua, sabar. Menangis boleh, itu suatu ekspresi kesedihan, tidak jadi masalah. Nabi SAW menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Tapi jangan sampai meratap, menjerit-jerit, ya. Kemudian level yang lebih tinggi adalah ashabur ridha, orang-orang yang ridha. Siapa mereka orang-orang yang ridha? Mereka yang ada ujian, tidak ada ujian, ya sama saja. Sebagaimana dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, dan itu sering sekali, maka demikian juga sikapnya ketika diberi musibah. Saya ini hamba Allah, ya terserah Allah, ya mau memberikan saya nikmat atau memberikan saya musibah. Saya hamba Allah, Allah hanya yang menciptakan kita, ya enggak? Allah yang memberikan kita rezeki, ya enggak? Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin cabut rezeki tersebut, ya, dan memberikan kita musibah. Satu hal yang sangat wajar. Maka orang ini dia ridha. Kemudian yang paling tinggi adalah orang-orang yang justru bersyukur ketika ditimpa oleh musibah. Kenapa? Karena di balik musibah itu terdapat banyak sekali hikmah. Ya. Nah, inilah kita pentingnya belajar mencari hikmah di balik musibah. Ya. Artinya dengan musibah ini sesungguhnya kita banyak sekali mendapatkan keutamaan. Nah, kita lihat sekarang, kita di level yang mana ini? Ya. Kira-kira di level yang mana kita? Ya, kalau bisa bersabar saja sudah alhamdulillah. Tapi yang paling bagus kita berada di level yang tertinggi, level orang-orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Kenapa ya kawan? Kok orang bisa bersyukur karena datangnya musibah? Karena yang pertama, dia sadar bahwa musibah itu bisa menaikkan derajatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda
takunu lahul manzilah indallah la yanaluha bi'amalin. Sesungguhnya seorang hamba terkadang ada yang dia mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana derajat yang tinggi ini tidak diraih dengan amalan. Jadi dia dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang tinggi itu bukan karena amalannya. Fala yazalullah Subhanahu wa taala yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyaha. Tapi bagaimana kok dia bisa mencapai derajat yang tinggi tadi tanpa dia beramal, tanpa dia banyak sholat, tanpa dia banyak puasa, tanpa dia banyak sedekah, tapi kok kemudian derajatnya ditinggikan oleh Allah? Ini Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian yang tidak dia sukai, tapi dia bertahan dengan kesabarannya. Inilah yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Jadi terkadang orang itu diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena amalan-amalan ibadah, tapi karena kesabaran. Luar biasa kan? Apalagi kalau dia sudah sabar, ibadahnya tetap jalan, luar biasa. Ya, makanya kacamata kita terhadap musibah itu harus diubah. Ya, ketika ada musibah kita yakin bahwa ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Maka wajar kalau ada orang yang bisa bersyukur ketika ditimpa musibah, karena ini adalah peluang bagi dia untuk apa? Untuk diangkat derajatnya. Kemudian juga kenapa seseorang itu bisa bersyukur ketika ditimpa oleh musibah? Karena di balik musibah itu terdapat penghapusan dosa. Ini yang kedua, hikmah di balik musibah. Ketika kita bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Ya, kita adalah hamba yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Maka dengan diberikannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa satu kelelahan, ditimpa sakit, ditimpa kesedihan, kedukaan, gundah gulana, sampai sepotong duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyah, melainkan dengan musibah ini, dengan kesedihan, dengan kedukaan yang dia alami, dengan kesakitan yang dia alami karena sepotong duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Makanya jangan menggerutu kalau ada musibah. Sabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. Ya, makanya ada seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia meninggal dunia. Diuji dengan sakit menahun. Ya. Kemudian dia meninggal dunia. Kita jangan berpikir negatif kepada orang semacam ini. Bisa jadi ya, dia diuji oleh Allah di akhir kehidupannya dengan sakit yang demikian lama. Ini untuk mencuci dosa-dosanya. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertemu dengan Allah tanpa memikul dosa sedikit pun. Semuanya sudah dicuci dengan bersih. Maka berpikiran positiflah ya ikhwan. Kalau ada musibah, ya kita berharap ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya. Demikian juga kesabaran dalam menghadapi musibah ini merupakan ya tanda kebaikan pada diri seseorang. Ya, dan itu bukti keimanan. Ketika bersabar menghadapi musibah, ini adalah tanda kebaikan dan tanda keimanan pada diri seseorang. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau
sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin, orang yang benar-benar beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaan, dalam semua keadaan, ya, dia berada dalam kebaikan. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi suatu kenikmatan, dia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Jadi kehidupan seorang muslim ini kan tidak lepas dari nikmat dan ujian. Maka tanda kebaikan pada diri seseorang, tanda keimanan pada diri seseorang adalah ketika dia diberi kebaikan, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa ya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah untuk bersyukur. Syukur itu rukunnya 3. Kapan seseorang itu dikatakan bersyukur? Kalau terpenuhi 3 hal. Yang pertama, hatinya ya mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan dari Allah, bukan dari hasil kerja kerasnya dia. Hati-hati ya, kita kadang-kadang, wah ini kesuksesan saya karena kerja keras saya. Hati-hati, kita bisa tergolong orang yang tidak bersyukur kalau mengatakan hal yang demikian. Kapan kita dikatakan bersyukur? Kalau kita mengakui ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan lisannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dia memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Nah, itu dia. Ini yang ketiga ini. Dapat nikmat tapi dipakai untuk maksiat. Maka ini bukan orang yang bersyukur. Maka seorang mukmin ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan yang demikian ini merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa ya dengan sebuah kesulitan, dengan sebuah kemudaratan, maka dia pun bersabar, dan ini merupakan tanda kebaikan pada dirinya. Ya, ini luar biasa. Musibah itu, di balik musibah ternyata banyak sekali terdapat kebaikan demi kebaikan. Ya, derajat kita diangkat, dosa-dosa kita dihapuskan, dan ini menunjukkan kebaikan pada diri kita. Nah, makanya di antara generasi awal Islam, ya, mereka ketika menghadapi musibah mudah bagi mereka untuk bersyukur. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, diriwayatkan dari Asy-Syuraih. Syuraih ini adalah seorang tabi'i. Wa Anisyabi, disebutkan dari Asy-Syabi, qala Syuraih, inni la usab bi musibatin fa ahmadullah 'alaiha arba'a marrat. Kata Syuraih, sesungguhnya aku, ketika aku ditimpa musibah, maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Bukan sekali saja dia memuji Allah, bukan sekali saja dia bersyukur, tapi 4 kali dia bersyukur. Nah, apa yang beliau ucapkan nanti ini bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi musibah. Kalau ditimpa musibah, coba kita tiru apa yang dilakukan oleh Syuraih. Kenapa dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah? Ahmadu idlam yakun a'zam minha. Pertama, aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena ujian yang menimpaku, ya, ini masih terasa kecil, bukan ujian yang besar. Ada ujian yang lebih besar daripada ini. Jadi Syuraih mengatakan, kenapa saya bersyukur? Karena masih ada ujian yang lebih besar daripada ini, tapi saya tidak diberi ujian tersebut oleh Allah. Misalnya, kita kehilangan satu orang yang kita cintai. Ya, di sana ada orang yang kehilangan keluarganya sekaligus. Ya, saya dulu punya teman kehilangan keluarga sekaligus, termasuk korban tsunami Aceh. Bapak,
ibu, adik hilang semua sekali waktu. Ya, maka kalau kita baru kehilangan satu orang yang kita cintai, ketahuilah bahwa ada orang yang kehilangan seluruh orang yang dia cintai tanpa tersisa. Makanya kita kalau ingin bersyukur itu banyak lihat ke bawah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang bersyukur, banyaklah melihat ke bawah. Ini kunci syukur. Kita sekarang dihadapkan pada fitnah, orang senang memamerkan kekayaannya. Apa istilahnya? Flexing. Ya, benar nggak? Yang ngomong di depan anak-anak ekonomi ini ya, flexing, memamerkan kekayaan. Ya, beli apa? Sepatu 5 juta, murah. Ya, rumah segini, murah. Ternyata masuk penjara. Ya, itulah ujian kita. Orang pamer kekayaan. Nah, kita kalau senantiasa merujuk kepada mereka, nggak pernah jadi orang yang bersyukur, merasa kurang. Tapi coba lihat ke bawah. Sampai ketika ada musibah pun kita bisa bersyukur dengan melihat ke bawah. Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian, karena ini akan mendorong kalian untuk lebih mudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lihatlah generasi awal Islam, ditimpa musibah bisa bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat ke bawah. Lebih banyak orang yang musibahnya lebih besar daripada kita alami. Ya, saya buka usaha kemudian bangkrut, jatuh usahanya. Banyak orang yang lebih parah. Ya. Anda baru kehilangan satu usaha, mungkin ada orang yang kehilangan sekian banyak usaha. Anda mungkin baru memulai merintis usaha, ada orang yang usahanya sudah besar, harus kehilangan itu semua. Ya, maka banyak-banyak melihat ke bawah. Insya Allah kita akan tetap bersyukur walaupun dapat musibah. Ini yang pertama. Yang kemudian, wa ahmadu idz razaqani Allah as-sabr 'alaiha. Yang kedua, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menganugerahkan kesabaran kepadaku. Artinya aku tidak kemudian keluar ucapan mencela takdirnya, ya, tidak kemudian meratap karena musibah yang dialami. Kita memuji Allah. Alhamdulillah Allah berikan kesabaran. Kemudian yang ketiga, wa ahmadu in waffaqani al-istirja lima arju minats thawab. Kemudian aku bersyukur kepada Allah karena Allah masih memudahkan lisanku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang-orang yang wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi min anfusi wath thamarat fabashshiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian, ya, dari rasa lapar, kemudian kehilangan, kurangnya buah-buahan, demikian juga kekurangan harta dan jiwa. Fabashshiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang-orang yang bersabar? Jadi orang-orang yang idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila dia ditimpa oleh musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dia mengucapkan istirja. Nah, maka bersyukur dia karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan istirja. Kemudian yang keempat, wa ahmadu idlam yaj'alha fi dini. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah itu tidak menimpa agamaku. Apa maksudnya musibah yang menimpa agama? Kita dapat di sebagian saudara kita kaum muslimin, mereka untuk menampakkan syiar agama mereka nggak bisa. Antum tahu kita punya saudara-saudara di Xinjiang Uighur di Cina sana. Mereka menampakkan simbol keislaman nggak boleh, pakai jilbab nggak boleh, ya. Bahkan untuk sholat mereka nggak boleh. Mereka dipaksa untuk makan sesuatu yang diharamkan agar bisa berlaku seperti orang-orang Cina kebanyakan. Dipaksa menanggalkan identitas keislamannya.
Maka ketika kita berkaca kepada mereka, alhamdulillah, musibah yang kita dapatkan belum terjadi pada agama kita. Kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengekspresikan keislaman kita. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa aman. Di sebagian tempat saudara-saudara kita, ketika mereka ingin beribadah ke masjid, tidak merasa aman. Banyak tindakan kejahatan karena tidak adanya hukum yang jelas di tengah-tengah mereka. Ya, bisa jadi mereka terbunuh dalam perjalanan menuju masjid. Kita mendapatkan keamanan. Maka barakallahu fiikum, ya, banyak perkara yang membuat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya banyak ini yang sudah kita kumpulkan ya dari athar para salaf, ya, bagaimana sikap-sikap mereka dalam menghadapi musibah. Mungkin kita cukupkan dengan satu athar saja. Ya. Di masa lampau, ini di zamannya Al-Husain bin Ali, ini bagaimana seseorang melihat satu musibah ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah agar kita tidak terjatuh pada perbuatan atau pada bencana yang lebih besar. Allah berikan kita ya ujian atau cobaan agar kita tercegah dari ujian atau cobaan yang lebih besar atau perbuatan dosa yang besar. Dahulu di masanya Al-Husain bin Ali, ya, ada seorang panglima yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dia inilah yang kemudian pasukannya ini mengepung Al-Husain bin Ali sampai kemudian Al-Husain bin Ali terbunuh di padang Karbala. Maka ada salah seorang pasukannya, ya, menjelang penugasan itu dia terjatuh dari atap rumahnya, kemudian kakinya patah. Lalu dia bertemu dengan seorang ulama yang bernama Abu Kilabah. Kemudian Abu Kilabah mengatakan kepada orang tersebut, la'allahul khair, ya, mudah-mudahan musibahmu ini merupakan satu kebaikan. Maka orang ini mengatakan kepada Abu Kilabah, Imam Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, bagaimana mungkin saya ditimpa musibah, kaki saya patah, kok kamu bilang ini satu kebaikan? Maka ternyata benar apa yang diucapkan oleh Abu Kilabah. Setelah beberapa hari, Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan semua pasukannya berkumpul untuk memerangi cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali. Maka barulah orang tadi bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dia dapatkan. Kenapa? Tangannya tidak berlumuran darah Al-Husain, tidak terlibat dalam peristiwa pembantaian Karbala. Ya, jadi cobalah kita ubah mindset kita ketika mendapatkan musibah. Mungkin kalau musibah ini tidak kita dapatkan, kita terjatuh pada perbuatan dosa. Mungkin kalau musibah ini tidak kita dapatkan, ya, kita tidak akan bertobat kepada Allah. Betapa banyak orang yang hijrah, mendekat diri kepada Allah, belajar agama setelah musibah yang dia dapatkan. Ya, bikin usaha besar, ya, tapi riba, ya. Kemudian usahanya bangkrut, baru dia hijrah. Ya, kehidupannya menjadi jauh lebih baik daripada sebelum dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah mendekati waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Intinya, rubahlah perspektif kita ketika menghadapi musibah, dan haruslah kita berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa di balik musibah yang kita hadapi pasti ada hikmah dan kebaikan yang sedang menanti. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.